semoga bermanfaat untuk kita semua. Acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab atau dialog. Silakan bagi Bapak Ibu dan saudara sekalian yang mau bertanya, silakan. Bapak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Ustaz Al-Fatih nih. Ya, Pak Ustadz, kan kita tahu nih Indonesia dijajah Belanda 350 tahun tuh. Saya yakin juga pada saat itu banyak dukun yang sudah ada di Indonesia tuh. Kenapa mereka tidak mengimplementasikan ilmu perdukunan atau ilmu persantetan untuk melawan Belanda tuh? Jadi mungkin kan kalau begitu mereka takut jajah Indonesia tuh. Kenapa mereka tidak bisa melakukan itu? Insyaallah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nggak apa-apa, pertanyaan yang bagus ya antum. Nah, berapa lama jawabnya? Oh, 3 dulu. Ya langsung. Oh iya, sudah. Nah, kalau dicatat ya, saya lupa orangnya. Pak Nariyat, Fadal Pak Nariyat. Fadal Ustaz. Pak ini cekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya yang disebut sirik itu yang mistis-mistis, padahal yang menyebabkan stres itu malah yang duniawi. Misalnya kan apa, jabatan hilang stres, uang hilang stres, maka itu termasuk sirik juga gitu. Silakan satu lagi. Fadal, yang bapak-bapak atau saudara-saudara ada yang mau bertanya? Bapak-bapak, sebelum saya limpah ke ibu-ibu, monggo, yang ada di luar atau yang di dalam? Nah, monggo Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya kepada Pak Ustadz bahwa saya seorang pedagang mie ayam. Yang saya pertanyakan, apakah dengan media garam lalu kita taburkan untuk penangkalan sisi negatif itu dibilang syirik apa tidak? Itu saja yang saya pertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadal Ustaz. Tadi yang pertama, kenapa para dukun zaman dahulu tidak bisa memberikan kontribusi kepada Indonesia? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi dukun ini menggunakan bantuan jin, disebut dengan khadam. Khadam dari kata khadim, yaitu pembantu. Pembantu dengan bantuan jin untuk meminta perlindungan dengan bangsa jin. Apa kata Allah? Wa annahu kana rijalu minal insi ya'udzuuna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Ingat, meminta perlindungan dengan bangsa jin itu adalah menambah kesalahan dan dosa. Dalam Islam itu baik tidak cukup, Pak. Harus benar. Mengobati orang dengan bantuan jin baik tidak? Baik. Tapi dibenarkan dalam Islam atau tidak? Tidak dibenarkan. Contoh lagi, bapak dan ibu sepupu itu mahram atau bukan? Bukan. Kak ipar itu mahram atau bukan? Kalau sepupu lebih tua, ipar lebih tua, harusnya kalau orang Jawa gimana? Cium tangan, betul tidak? Dalam itu betul, baiknya begitu. Dalam Islam dibenarkan tidak? Menyentuh, ingat. Yang namanya ibu dan bapak tertusuk, lihat, duri dari api neraka, besi panas dari api neraka jauh lebih baik dibandingkan menyentuh yang bukan mahram, ya kata Rasul.
Ini biasanya kejadiannya di bulan Maghfirah nih, di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu dia ketika udah minta ampunan sama Allah sampai hari Idul Fitri. Habis Idul Fitri nggak tahu aturan sudah. Yang bukan mahramnya sama yang bukan mahramnya, salaman-salaman dan lain-lain. Hari pertama sudah nambah dosa lagi. Jadi kalau saya diminta untuk ngisi Idul Fitri, Pak, itu pasti saya sampaikan. Terus yang kedua dalam surat Al-An'am 128. Wa yauma yasurun jami'an, nanti di akhir zaman akan dikumpulkan. Ya ma'syaral jinni qad iktasantum minal insi, bangsa jin yang menyesatkan manusia. Ingat, syaitan, tahu syaitan, Bu? Syaitan, tahu apa itu? Syaitan dari kata syaitana, atau artinya jauh atau melampaui batas. Dalam istilah dalam agama Islam, dalam istilah Islam disebut dengan syaitana yastunu, jauh atau melampaui batas dari kebenaran Allah, keluar daripada syariatnya Allah. Itu syaitan. Syaitan ada berapa golongan, Ibu? Surat An-Nas ayat terakhir sudah. Minal jin nati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Walikuli nabiin aduun, setiap musuh daripada nabi adalah syayatinal insi wal jinni, adalah syaitan di golongan manusia dan jin. Jadi syaitan itu ada Pak? Ada siapa aja Pak? Enggak jin saja, ada juga manusia. Hati-hati, di sekitaran kita ada syaitan, ada. Satu pendapat ulama dikatakan syaitan itu adalah sifatnya, ketika dia mengajak orang lain untuk bermaksiat pada Allah, tidak mengingat Allah, menjauh dari Allah, maka itu setan. Contohnya apa, Bu? Lagi majelis salim, diajak ngobrol sama teman sebelahnya. Nah, teman sebelahnya itu siapa, Bu? Setan ya. Itu contoh ya. Nah, kondisinya itu setan. Kalau Al-Qadhi Abu Ya'la, seorang tabi'in, katakan bahwasanya dalam Al-Quran dijelaskan wa anna minal muslimun, di golongan jin itu ada yang muslim, ada yang Islam, ada yang kafir. Wa anna minas salihun, di golongan muslim jin itu ada yang muslim yang saleh, ada muslim yang fasik. Maka Al-Qadhi Abu Ya'la katakan bahwa setan itu adalah jin yang kafir dan fasik. Tidak hanya jin saja, tapi juga manusia yang kafir dan fasik disebut setan oleh Al-Qadhi. Makanya jangan ditanya, Ustaz, kenapa orang kafir tidak diganggu setan? Karena dia sendiri. Ya, nggak mungkin setan ganggu setan. Yang ada kerjasama. Nah, maka ya masalah jika disasar tu minal insi, bangsa jin yang menyesatkan manusia. Berarti jin di golongan setan. Wa qala awliya'uhum minal insi, berkatalah teman-teman mereka di golongan manusia. Temannya jin setan berarti manusia di golongan setan. Rabbana asba'duna bi ba'di. Maka ibu dan bapak lihat tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir dan Imam Al-Qurtubi. Dijelaskan, dulu waktu aku dunia, wahai Tuhan manusia, dulu aku di dunia. Satu, ba'du nabi ba'di, maksudnya satu, taat dengan bangsa jin. Dua, meminta perlindungan dengan bangsa jin. Tiga, saling memberikan manfaat dengan bangsa jin. Maka apa ganjaran bagiku? Dia nanya, manusia tadi itu nanya sama Allah. Maka Allah jawab dalam satu surat itu, qala naru mathwakum khalidina fiha, masuklah kalian ke dalam api nerakanya Allah selama-lamanya. Maka membela negara pun nggak boleh pakai bantuan jin, nggak boleh pakai santet itu jin dikirim. Teluh itu jin dikirim, disebut dengan sihir. Maka jin dikirim, dibenarkan dalam Islam tidak, walaupun untuk membela negara. Dibolehkan tidak, Ibu? Tak boleh. Sama seperti ilmu kebal. Istilahnya, Ustaz, ilmu kebal buat apa? Kalau ada orang yang jahat dengan kami, ada yang jahat, saya tanya, orang yang punya ilmu kebal, Ibu, kalau waktunya mati juga atau enggak? Ibu, yang namanya ilmu kebal, Rasulullah SAW, sahabat, tabi'in, ada yang punya ilmu kebal? Ketika berperang punya ilmu kebal tidak? Maka pertanyaannya, ilmu kebal datangnya dari mana? Dari setan. Alasannya untuk apa? Membela diri, agar dirinya itu tidak dicelakai oleh orang. Baik tidak? Baik untuk membela diri. Tapi dibenarkan dalam Islam tidak? Ingat, dalam Islam itu baik tidak cukup, harus benar. Yang Bapak, urusan dunia. Bapak, Ibnu Qayyim jelaskan nikmat itu ada dua macam.
Yang pertama disebut dengan nikmat muqayyad, yang satu lagi nikmat mutlaqah. Nikmat muqayyad adalah nikmat yang sifatnya di dunia dan bukan tanda cintanya Allah. Yang kedua adalah nikmat mutlaqah. Nikmat mutlaqah itu nikmat apa? Nikmat yang sifatnya sampai dengan akhirat dan itu tanda cintanya Allah. Nikmat muqayyad yang bukan tanda cintanya Allah apa contohnya? Satu, harta, jabatan, istri, suami, anak. Yang terakhir, perhatian, sembuh dari sakit. Sembuh dari sakit itu bukan nikmat mutlaqah, dia adalah nikmat muqayyad dan bukan tanda cintanya Allah. Sakit itu bukan untuk disembuhi. Sakit itu agar ibu dan bapak kembali pada Allah. Makanya pertanyaan para sahabat pada Rasul, ayyun nasu asyaddu bala. Wahai Rasulullah SAW, siapa yang paling banyak terkena musibah? Apa jawaban Rasulullah? Al-anbiya, para nabi. Kalau dalam surat Al-An'am apa jawaban Allah? Kenapa diberikan musibah itu para nabi? La'allahum yatadarraun, agar mereka itu merendah, tetap merendah di hadapan Allah. Tidak boleh dianggap sebagai Tuhan. Kadang kita ini meminta berlebihan pada Nabi, terutama pada Rasulullah SAW. Sampai minta syafaat sama Rasul. Minta syafaat itu sama Rasul apa sama Allah? Sama Allah. Ya Allah berikanlah syafaat Rasulullah. Itu benar. Jangan ya Rasulullah berikanlah syafaatmu. Maka itu masuk dalam kondisi sirkul doa. Syirik. Mintanya sama Allah. Paham ya? Maka posisinya ibu dan bapak, lihat hati-hati, harta, jabatan, istri, anak, semuanya itu dunia. Lihat bagaimana kalau bapak dan ibu belajar, kita itu hidup di dunia harus pakai persepsi Allah. Yang baik menurut Allah pasti baik untuk manusia. Lihat, bapak dan ibu, bagaimanakah bentuk sayangnya Allah pada manusia? Bagaimanakah kalau bentuk bencinya Allah pada manusia? Sayangnya Allah pada manusia adalah ketika dia diberikan musibah. Allah sayang pada manusianya. Allah masih memberikan peringatan pada manusianya. Mamin muslimin yusibu azan min maradin famasiwahu. Tidaklah seorang muslim diberikan penyakit atau sejenisnya illa talabi sayyiati, melainkan untuk digugurkan dosanya. Allah kalau sayang sama ibu dan bapak dikasih musibah. Dikasih musibah. Lihat kalau Allah sudah tidak sayang sama hambanya, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha wa fi ilaihi a'malahu fiha wa fiha la yubkhasun. Termasuk dalam hadis Muslim, ini surat Hud ayat 15. Barang siapa yang mengejar dunia dengan tujuan hanya dunia saja, tidak mengindahkan peringatannya Allah, aturannya Allah masa bodoh. Mau jualan harus pakai jimat biar laris. Bodoh amat, ngejar dunia gak perlu aturan. Berobat ke dukun yang penting sembuh, gak perlu aturan Allah. Dilarang Allah yang penting sembuh, bodoh amat. Lihat, apa kata Allah? La yubkhasun, maka ku berikan dunianya dengan sempurna. Hati-hati. Apa kata Allah? Kalau Allah sudah menjauh dari hambanya, bapak dan ibu bermaksiat, Allah berikan dunia itu dengan sempurna. Minta apa? Rumah Allah kasih, mobil Allah kasih, semua harta dan kebutuhannya dipenuhi oleh Allah. La yubkhasun, tidak ada kerugian sedikit pun. Bisnisnya akan lancar, Pak. Dapat banyak tidak? Sekarang saya tanya, orang terkaya di dunia itu muslim non muslim? Terkaya di Asia, terkaya di Indonesia, muslim non muslim? Lihat, yang terkaya di Indonesia namanya Michael Hartono, Rudy Hartono, non muslim, Pak. Yang punya siapa? Yang punya apa? Yang punya Jarum. Siapa yang membuat dia kaya? Muslim di Indonesia. Karena yang banyak kan ngerokok itu muslim, yang menjadikan mereka kaya, sehingga negara ini bisa dibeli. Makanya kalau mau memperbaiki negara ini, berhenti ngerokok dulu. Ya. Berhenti ngerokok dulu, Pak. Lihat orang kaya itu siapa? Makanya untuk menjadi kaya gak perlu sholat, gak perlu puasa, gak perlu zikir, gak perlu. Orang non muslim itu menghina Allah, merendahkan Allah, kaya. Hati-hati. Kalau Allah sudah tidak sayang dengan hambanya, maka ibu semuanya akan diberikan kesenangan oleh Allah, walaupun ibu dan bapak maksiat. Ada gak bu orang yang bermaksiat tapi naik jabatannya terus? Banyak. Makanya hati-hati ibu dan bapak. Bagaimana ketika azabnya Allah sudah turun pada manusia? Yang paling ditakuti adalah satu, azab Allah yang paling berat.
Apa itu? Qalbul qasi, bekuknya hati. Hati-hati Pak. Ya. Maka ketika Allah berikan peringatan-peringatan, sadarlah dan kembalilah pada Allah. Dan ingat, yang namanya sakit itu bagian daripada tanda kasih sayangnya Allah. Nikmat mutlaqah adalah iman wa itiba. Ketika ibu dan bapak beriman pada Allah, hanya meminta pada Allah, hanya meyakini Allah, sandarannya hanya Allah, maka dan bapak dan ibu menjalankan semua perintah-perintah Allah melalui rasul-rasulnya, bapak dan ibu ikuti sunnah-sunnahnya, maka itu bagian daripada nikmat yang mutlaqah. Bapak dan ibu duduk datang sini, namanya nikmat mutlaqah. Nikmat yang sampai dengan akhirat dan tanda cintanya Allah. Kalau bukan karena kecintaan Allah, bapak dan ibu gak sampai di sini. Sibuk nonton sinetron. Tapi Allah sedang sayang dengan ibu dan bapak sehingga kaki ibu dan bapak ada di sini. Paham ya Pak ya? Hati-hati dengan dunia. Lihat, ketika nikmat yang sesungguhnya adalah iman dan ittiba, mengikuti apa menjadi tuntunan Rasulullah SAW. Dan dunia itu, harta itu dunia. Awas, kalau Allah sayang, maka dia akan diberikan peringatan. Tapi kalau Allah tidak sayang, maka dia akan dibiarkan dalam kemaksiatannya dan dia akan diberikan kesenangan dunianya. Makanya hati-hati bapak dan ibu yang hidupnya tenang, gak ada masalah, dunianya senang, maksiat jalan, tandanya hati-hati. Ibu dan bapak tetap bisa makan gak walaupun nonton sinetron? Tetap bisa makan. Dapat uang gak ada, hartanya dapat. Awas, hati-hati, jangan-jangan karena Allah sudah menjauh dari ibu. Kenapa? Walaupun bermaksiat, hidupnya tetap jalan, hidupnya tetap lancar. Paham ya? Baik. Yang ketiga, bapak dan ibu meminta perlindungan dengan Allah, itu diajarkan oleh tuntunan Rasulullah SAW. Memang Rasulullah itu pernah menggunakan garam sebagai media untuk meruqyah. Ketika Rasulullah terkena sengatan kalajengking, beliau mengambil air lalu menaruh garam. Garam yang digunakan garam Himalaya, dimasukkan dalam air, tidak ada jumlahnya. Di dalam dalil itu tidak ada jumlahnya. Ya secuil atau sebanyak apa kita tak tahu. Lalu Rasulullah bacakan 3 surat, Al-Kafirun, Al-Falaq, An-Nas di air tersebut tanpa ditiup. Lalu diapakan? Airnya itu ditaruh di tangannya, diolaskan bagian yang sakit. Maka Allah angkat penyakitnya. Tapi ini tidak boleh dikiaskan sampai kita menabur garam. Karena perlindungan dari Allah itu sudah ada. Apa itu? Zikir pagi, petang. Barang siapa yang melakukan zikir pagi, kata Rasulullah SAW, dia akan dilindungi oleh Allah dari gangguan setan dari pagi sampai petang, dari petang sampai pagi. Terus Pak, nggak usah pakai garam. Bapak baca Quran kalau lagi senggang, dibaca Qurannya. Semua ibadah-ibadah, terutama ibadah-ibadah wajib adalah benteng bagi kita. Ibu dan bapak saya tanya kepada saya ini datangin dukun Pak, pasti musuh saya banyak. Saya dakwah bapak, kalau waktu saya di Tanjung Balai Karimun, saya mengisi begini, ini sound system meledak. Jedua, di Medan, trafo masjid Pak. Dua, itu yang namanya mati, yang namanya listrik di masjidnya. Itu biasa. Saya tawakal pada Allah, saya sandarkan hati saya, pelindung saya hanya Allah, yang memberi rezeki saya hanya Allah, tidak ada yang lain. Saya tak pernah berharap pada makhluk, nggak pernah. Maka bapak dan ibu, pelindung terbaik. Mereka mengancam, saya akan bunuh istri dan anakmu. Ketika saya turun di Kupang Pak, nyampe di Kupang, baru turun dari pesawat, saya ketika mau dakwah di sana, saya turun di Kupang itu langsung dapat SMS, WhatsApp Pak, bukan SMS, WhatsApp, ancaman mau kalau saya dakwah di Kupang, saya mau dibunuh. Ditunjukin foto seorang imam masjid yang lagi tidur di teras, dipancung kepalanya Pak, lepas. Ditunjukin ke saya. Maka saya katakan pada dia, kamu salah mengancam orang. Kenapa? Karena saya mau mati dalam dakwah ini. Saya tidak mau mati di kasur, saya mau matinya di dakwah. Maka saya tidak mundur, nggak mundur Pak. Saya maju terus dakwahnya. Karena saya berharap mati dalam kondisi berdakwah. Gitu ya Pak, paham ya? Nggih. Tapi yang dunia itu masuk syirik kan? Oh, Bapak dan Ibu, kalau kita menggantungkan hati kita, ingat ya, kesirikan itu ada pada benda, ada pada hati. Lihat, kalau Bapak dan Ibu mengatakan bahwasanya kalau nih, awas, ada namanya syirik khafi, syirik halus. Perhatikan baik-baik Pak, perhatikan baik-baik. Contoh syirik halus itu bagaimana?
ini kalau nggak ada kamu nggak akan menang kita pertandingan bola ini. Tahu nggak Pak? Itu bagian daripada syirik khafi, syirik yang halus. Wah, kalau bukan dokter A susah sembuh. Saya mah kalau sembuh itu kalau ke dokter si A. Kalau si dokter si A itu bisa sembuh, padahal Allah katakan wa idza maritu fahuwa yasfin. Allah yang sembuhkan. Ketika hati ini menggantungkan diri selain daripada Allah, ingat Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Ada makhluk tempat kita bergantung, maka itu syirik. Bapak, ibu menggantungkan diri pada suami untuk rizki, bukan menggantungkan Allah. Menggantungkan pada suami, makanya apa? Susah hidupnya. Rizki itu bukan gantungkan pada suami, tapi gantungkan pada Allah. Makanya ketika suami kerja, apa yang dilakukan? Doa pada Allah, ya Allah mudahkanlah ya Allah rizkinya, sehatkan dia, jaga kesehatannya, lindungi dia dari maksiat, lindungi dia dari api nerakanya. Allah doakan, mudahkan rizkinya, minta sama Allah. Jangan gantungkan hati ini. Perhatikan Pak. Ya Pak, ketika Bapak bergantung bahwasanya yang namanya memberikan penghasilan itu bos saya, nggak bisa saya makan kalau nggak saya kerja di situ perusahaannya. Nggak bisa saya itu hidup kalau nggak bos itu yang ngasih saya gaji. Nggak mungkin saya bisa makan seperti ini kalau bukan gara-gara atasan saya yang kasih gaji. Boleh nggak kita bicara begitu? Wa ma bikum min ni'mati faminallah. Semua nikmat datangnya dari Allah. Wa qalilun min ibadi yasyakur. Sedikit sekali hambaku itu yang bersyukur. Kenapa? Karena dia merasa ada selain Allah yang memberikan rizki. Ya Pak, jangan takut sama setan Pak. Ini ada serunya soalnya kalau bahas setan tuh enak. Wah. Nanti tapi untuk pertanyaan berikutnya aja ya. Ada Ustadz, berarti beliau sudah belalang buana juga ini ya. Afwan Ustadz, menyita waktunya ini. Baik, silakan pertanyaan yang lain.